Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Rizky dengan NIM 2323372, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Jamaluddin SAG MPDI. Di sini saya akan membahas tentang akreditasi madrasah, instrumen penjaminan mutu pendidik yang berkelanjutan, dari kelanjutan administrasi menuju kinerja dan mutu real bagi peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan akreditasi madrasah adalah instrumen inti dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Ia menilai apakah layanan belajar yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan negara, bukan sekadar rutinitas administratif untuk meraih predikat tertentu, melainkan komitmen menyeluruh untuk memetakan kondisi real sekolah atau madrasah dan mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Akreditasi berperan ganda melindungi peserta didik agar mendapat layanan belajar yang layak, sekaligus membantu satuan pendidikan menjadi lebih baik melalui umpan balik yang konstruktif. Pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep akreditasi. Akreditasi proses penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan secara komprehensif berdasarkan kriteria dan standar yang berlaku secara nasional, yaitu Lembaga Penyelenggaraan BAN PDN, Badan Akreditasi Nasional PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dahulu bernama BAN S atau M, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, mencakup bantuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen maupun Kementerian Agama, termasuk RA, MI, MTS, dan MA. Selanjutnya, pergeseran paradigma. Kuleke bukan flashback sekedar menilai dokumen administratif yang mutu real yang terdapat nyata pada peserta didik. Jadi hasil akreditasi predikat A, B, C harus benar-benar mencerminkan potret mutu satuan pendidikan, bukan sekedar kelengkapan berkas. Ada 4 tujuan akreditasi utama yang ingin dicapai lewat proses akreditasi. Gambaran kelayakannya, jadi menilai sejauh mana madrasah itu memenuhi standar minimal nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu penjaminan mutu pendidikan, melindungi masyarakat dan layanan pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, akuntabilitas publik, memberi informasi transparan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah soal status mutu madrasah. Selanjutnya, pemicu perubahan, jadi mendorongnya madrasah terus melakukan perbaikan internal secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun tahapan pelaksanaan akreditasi, lalu proses yang dilalui satuan pendidikan dari persiapan hingga mendapatkan hasil, yaitu yang pertama persiapan dan pembentukan tim. Sosialisasi internal oleh kepala madrasah, penerbitan SK tim sukses akreditasi dibagi ke sub-tim sesuai komponen penilaian. 2. Evaluasi diri, EDS atau EDM. Madrasah menilai dirinya lewat sistem SIPENA, memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan secara kondisi real. 3. Pengajuan konfirmasi. Pengajuan akreditasi atau
reakreditasi via Siapena dilanjutkan konfirmasi sebagai sasaran fasilitas oleh Dinas Pendidikan Kanwil Kemenag. 4. Visitasi observasi lapangan. Asesor menelusuri bukti kinerja, mengamati proses pembelajaran, kondisi lingkungan belajar, serta wawancara yang warga madrasah. Yang kelima, penetapan hasil. Jadi pendatangan berita acara, pengisian kartu kendali hingga penetapan status dan predikat akreditasi A, B, C. 4. Ada 4 komponen penilaian akreditasi. Yang pertama, kinerja pendidikan dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran terpusat peserta didik. 2. Kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Kemampuan kepala madrasah menggeledah sumber daya dan berbangun budaya kerja efektif. 3. Iklim lingkungan belajar. Jadi suasana belajar yang berkebinekaan, inklusif, aman, dan sehat bagi seluruh warga madrasah. Yang keempat, hasil belajar. Jadi kompetensi lulusan dan atau peserta didik sebagai muara dari seluruh proses layanan pendidikan. Selanjutnya, kinerja pendidikan dalam proses pembelajaran. Itu perencanaan pembelajarannya. Jadi penyusunan modul aja RPP yang relevan, kontekstual, dan bersih pada kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya itu metode pembelajaran aktif. Jadi penerapan strategi mendorong peserta didik aktif berpikir, berdiskusi, berpartisipasi, bukan pembelajaran satu arah. Selanjutnya itu pemanfaatan media dan teknologi. Penggunaan media dan teknologi pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar sesuai konteks materi. Selanjutnya itu asemen dan tindakan lanjut. Jadi evaluasi hasil belajar yang bermakna, diikuti umpan balik dan tindak lanjut konkret bagi peserta didik. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan kepemimpinan kepala satuan pendidik dalam pengelolaan, yaitu tentang visi, misi, dan program kerjanya. Jadi penyusunan arah dan program kerja madrasah yang jelas, realistis, dan diketahui seluruh warga masyarakat. Selanjutnya supervisi akademik. Jadi pendampingan dan pengawasan kepala madrasah terhadap kualitas pembelajaran guru secara berkala. Selanjutnya pengelolaan sarana dan prasarana, optimalisasi fasilitas dan sumber daya untuk mendukung proses belajar mengajar yang bermutu. Selanjutnya pelibatan warga dan masyarakat. Jadi sangat penting membangun keterlibatan aktif guru, siswa, dan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan madrasah. Selanjutnya iklim lingkungan belajar. Yang pembahasan selanjutnya itu tentang berkebinekaan. Jadi lingkungan yang menjaga peserta didik dan papanan sikap integrasi dan menumbuhkan penghargaan atas keberagaman. Inklusif, pemenuhan hak setiap peserta didik tanpa kecuali termasuk anak dengan kebutuhan yang memerlukan dukungan lebih. Selanjutnya itu aman secara psikis. Seluruh warga madrasah merasa aman dan penundungan hukuman fisik dan kekerasan seksual secara saat beraktivitas. Sehat dan terjaga keselamatannya. Jadi lingkungan yang menghargai kesehatan fisik mental warga madrasah dan menjaga keselamatan selama kegiatan. Pembahasan selanjutnya itu saya menjelaskan hasil belajar. Jadi setelah kompetensi sesuai capaian, lulusan dan atau peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau program keahliannya. Yang selanjutnya hasil asemen nasional. Jadi kompetensi hasil pembelajaran turut diperhitungkan
dari analisis hasil asesmen nasional literasi numerasi karakter. Selanjutnya itu keberkerjaan vokasi. Untuk jenjang vokasi atau SMK, keterserapan lulusan di dunia kerja meja salah satu indikator relevansi putu lulusan. Selanjutnya itu kemandirian. Kesiapan peserta didik untuk mandiri secara akademik maupun non-akademik dalam menjalani kehidupannya. Adapun tantangan strategi sukses akreditasi, tantangan umum yaitu pada pikir masih berorientasi pada kelengkapan dokumen bukan kualitas layanan nyata. Selanjutnya itu keterbatasan pemahaman guru dan tenaga pendidikan tentang instrumen performance based terbaru. Selanjutnya itu data dan bukti kinerja foto dan video lingkungan belajar belum terdokumentasi secara sistematis. Selanjutnya itu kesenjangan sarana prasarana antar madrasah terutama di wilayah 3T. Strategi menjawabnya, membangun budaya mutu sehari-hari sehingga bukti kinerja terbentuk alami, bukan dikejar menjelang visitasi. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknik instrumen BAN atau PDM secara rutin bagi seluruh tim sukses akreditasi. Selanjutnya itu mendokumentasikan proses pembelajaran dan lingkungan belajar secara berkala melalui Sispena. Selanjutnya itu berkolaborasi dengan Kawil, Kemenak dan Komite Madrasah untuk mendukung memenuhi sarana dan prasarana. Jadi dapat disimpulkan akreditasi madrasah bukan tujuan akhir melainkan titik awal perbaikan berkelanjutan dengan pergeseran menuju penilaian berbasis kinerja. Jadi keempat komponen kinerja pendidik, kepemimpinan, iklim pelajar dan hasil belajar menjadi peta jalan bersama menuju layanan pendidikan yang benar-benar bermutu bagi setiap peserta didik. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.